Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semua pemirsa setia TV UPI Edukasi Generasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali. I'm so happy because saya menjadi bagian dari program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Dan saya sangat yakin sekali program ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Apalagi untuk anak-anak yang masih semangat belajar di masa pandemi. Alright, pada program ini Ibu akan menyampaikan materi bahasa Inggris untuk kelas 8. Dengan tema kali ini ialah We Know What to Do. Dengan materi kali ini ialah expression of obligation, prohibition, and suggestion. Ayo kita simak baik-baik ya video pembelajaran kali ini. Please attention and happy watching. My beloved student, alright, today I hope all of you are happy and healthy. In the first time, I would like to introduce myself. My name is Miss Wina Dwina Irmayanti. I come from Garut. In this section, we will learn about how to show expression of obligation and prohibition, and then how to give suggestion and response. Okay, are you ready to learn English with me? Let's get started. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada dua yang mudah-mudahan bisa kalian pahami. Yang pertama adalah bagaimana cara mengungkapkan suggestion atau saran dan himbauan serta mengungkapkan ekspresi larangan atau keharusan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengungkapkan respon atau menyatakan respon untuk saran dan himbauan serta merespon sebuah keharusan dan juga larangan. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa contoh dari keharusan atau obligation sin, ya. Nah, salah satunya adalah yang sering kita dengar di masa pandemi ini adalah sebuah keharusan bahwa kita harus divaksin, misalnya dari pemerintah ya. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa contoh juga larangan sin ya atau prohibition sin. Jadi larangan, yaitu contohnya, nah kita tidak boleh berkerumun. Oke, selanjutnya ada suggestion sin ya, ada saran atau himbauan, yaitu sebaiknya kita menggunakan masker. Apalagi, oke, good ya, itu adalah sebaiknya kita harus stay at home, kita harus tinggal di rumah saja. Oke, Ibu akan ingatkan kembali ya. Ekspresi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini ialah stating obligation and prohibition, and the second asking and giving suggestion. Nah, sebelum kalian belajar untuk menyatakan atau mengungkapkan ekspresi tersebut, tentu kalian harus memahami dulu apa itu obligation, apa itu prohibition, and apa itu suggestion. Kita simak ya pengertian dari ekspresi berikut. Stating obligation and prohibition. Obligation adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah kewajiban atau keharusan. Sedangkan prohibition adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah larangan.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat ungkapan dari obligation. Kita tinggal lihat nih ada polanya. Nah, kita bisa menggunakan kata must or have to yang memiliki makna atau arti yang sama, yaitu harus, ya. Nah, untuk bagaimana cara membuat kalimatnya, nah kalian tinggal ikut saja polanya. Yang pertama adalah subject, kemudian must, kemudian langsung verb one atau kata kerja ke satu. Atau gunakan pola yang kedua, yaitu subject, kemudian must be, plus adjective, noun, and adverb. Nah, Ibu akan memberikan 5 contoh. Yang pertama, we must wear a masker every day. Kita harus menggunakan masker setiap hari. Yang kedua, you must turn off your cell phone. Kamu harus mematikan handphone kamu. Kemudian yang ketiga, they must return the library books. Kamu harus mengembalikan buku perpustakaan. Yang keempat, Raihan must be angry. Raihan harus marah. Yang terakhir adalah you have to respect everyone. Kamu harus hormat atau menghargai setiap orang. Oke, the next kita lanjut ke ekspresi yang kedua adalah prohibition. Kita lihat ya bagaimana cara membuat sebuah kalimat prohibition, yaitu kita tinggal menggunakan kata must not. Jadi menambahkan kata not setelah must, atau menambahkan kata don't sebelum have to. Oke, jadi polanya adalah subject, kemudian must not, kemudian verb one. Dan yang kedua polanya adalah subject, don't, have to, plus verb one atau kata kerja ke satu, yang artinya adalah harusnya, tidak boleh, atau jangan, ya, seperti itu. Di sini ada beberapa contoh dari ekspresi prohibition atau ungkapan larangan. Yang pertama, you must not cheat on exam. Kamu tidak boleh menyontek ketika ujian. Kemudian, we must not use a cell phone on the plane. Kita tidak boleh menggunakan telepon genggam ya dalam pesawat. Yang ketiga, you don't have to get up early, it's holiday. Kamu tidak harus bangun pagi loh, karena ini adalah hari libur. Dan yang terakhir, they must not walk on the grass. Mereka tidak boleh berjalan di atas rumput. Oke, sebelum kita lanjut ke ekspresi berikut, Ibu akan memberikan video contoh dari percakapan obligation and prohibition. Simak baik-baik ya. Happy watching. Mikhail, let's go. Wait, we must buy a ticket first. Come on, let's buy a ticket. Hey, don't go there. We must stand in line. Yeah, look at that sign. Yups, we must keep social distancing. Look at this painting. It's beautiful. Stop, you must not touch the painting. Oh, all right. Nah, bagaimana video tadi? Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham ya bagaimana cara mengungkapkan keharusan dan juga larangan. Asking and giving suggestion. Untuk menyatakan saran dan himbauan dapat menggunakan kata should. Should ini digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Nah, should ini memiliki arti atau makna seharusnya atau sebaiknya. Kita menggunakan pola berikut: subject, should, kemudian verb one. Atau yang pola kedua, subject, should be, adjective. Alright, di sini ada beberapa contoh expressing suggestion. Yang pertama, you should bring your dictionary in English lesson. Kamu sebaiknya membawa kamus pada pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, you should not watch TV too much. Kamu seharusnya tidak menonton TV terlalu lama.
Ini merupakan contoh suggestion berkalimat negatif ya. Kemudian yang ketiga, should Gibran do homework? Yes, he do. Apakah Gibran seharusnya mengerjakan tugasnya? Ya, tentu seharusnya begitu. Nah, itu beberapa contoh dari ekspresi suggestion ya, atau saran. Nah, ada yang tidak kalah pentingnya nih, yaitu adalah ungkapan responnya. Bagaimana cara menanggapi dari saran, kemudian keharusan atau juga larangan. Pertama adalah really, kemudian alright, kemudian yes I can. Kalau kalian tidak bisa melaksanakannya, bisa dengan mengungkapkan no I cannot. Kemudian juga you think so. Kemudian yang terakhir adalah okay, thanks. Jadi ini juga tidak kalah penting ya, karena apalah arti ungkapan kalau tidak ada tanggapan. Oke, bagaimana, masih semangat belajarnya? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan lagi contoh nih video dari ungkapan suggestion. Aisyah, look, I think this cat is hungry. Yes, I think so. We should feed it. Hi my friends, do you know tomorrow is mathematics exam? Sure, we know about it. What should we do? We should study hard together. Alright, And we should not cheat on math exam. Alright, bagaimana nih setelah kalian diberikan contoh kalimat dan juga beberapa contoh percakapan dalam bentuk video ya, percakapan dari prohibition, obligation, suggestion dalam percakapan yang sederhana atau singkat. Apakah kalian sudah lebih paham? Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal atau quiz ya. Kalian bisa ikuti. Nah, Ibu akan memberikan waktu, kalian coba mengerjakannya dalam waktu yang singkat juga ya, yaitu only 10 seconds. Ups. Oke, kalian kerjakan dalam waktu 10 detik saja. Are you ready, my beloved student? Okay, today is exercise, latihan hari ini. For number 1, untuk nomor 1. We blah 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 wash our hands. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? 10 detik dari sekarang. Tada! Sudah jawab kah? Oke, kita lihat ya jawabannya apa. Ya, jawabannya adalah we must wash our hands. Kita harus mencuci tangan kita. Oke, the next number 2. Siap-siap ya. Oke, ada percakapan nih. Oh, I'm so sleepy. What should I do? You blah 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 wash your face. 10 detik dari sekarang. Oke, for number 2, untuk nomor 2, the correct answer is should. Oke, jadi you should wash your face. Kamu harus membasuh muka kamu agar tidak ngantuk. Tapi kalau ada lagi saran yang lain, ada ya katanya. Ada di belakang ada yang bisikin, katanya you should sleep on the bed. Jadi kamu harusnya tidur kalau ngantuk ya. Oke, the next, the last number. Oke, number 3. We blah 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 eat and drink here. Ayo, jawabannya apa ya?
the correct answer, the last number, adalah good, must not. We must not eat and drink here. Kamu tidak boleh makan dan minum di sini. Oke, bagaimana? Kalian paham dengan? Oke, kita koreksi yuk jawaban kita. Apakah betul semua? Oke, ada yang betul tiga-tiganya. It's so amazing. Good, kalian semua hebat. Oke, kalau masih ada yang salah, tenang saja, kita masih bisa belajar lagi. Oke, kesimpulannya pada kesempatan kali ini kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita tahu ya bagaimana cara mengungkapkan keharusan, kemudian mengungkapkan larangan, kemudian bagaimana juga cara memberikan saran atau himbauan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita menanggapi ungkapan yang 3 tadi. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kalian. Okay, my beloved student, do you understand? I hope you can apply this expression in daily in your life, right? Okay, I think it's enough for today. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar ya, and don't forget to stay at home, stay healthy, and tetap stay tune terus di program pembelajaran jarak jauh hanya di TV UPI, Edukasi Generasi. Goodbye, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.